Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, kenikmatan, dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran secara online. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mapel TDO, teori dasar otomotif, dengan judul K3. Mapel TDO, teori dasar otomotif. Kita akan membahas tentang K3. K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Pengertian dari K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Fungsi K3 untuk melindungi diri dan memelihara kesehatan dan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Peran K3 dalam perusahaan. Beberapa peran K3 di lingkungan kerja. Masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3 mengacu pada pengertian K3 di atas. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3. Yang pertama, lingkungan kerja ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, atau suhu, ventilasi, penerangan, dan situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. 2. Alat kerja dan bahan. Ini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Yang ketiga, metode kerja ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut mencapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik, misalnya pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Jenis bahaya dalam K3 terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Para pekerja harus diberikan edukasi mengenai jenis-jenis bahaya yang ada. Nah, beberapa ini ada jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, bahaya jenis kimia. Bahaya jenis kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontak. Contoh bahaya K3 jenis kimia: gas bahan kimia yang beracun, uap bahan kimia, abu sisa pembakaran bahan kimia. Kedua, bahaya jenis fisika. Bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisik dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Contoh bahaya K3 jenis fisika: temperatur ekstrim atau terlalu dingin atau terlalu panas, suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak, kondisi udara yang tidak wajar. Yang ketiga, bahaya jenis pekerjaan. Ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa pekerja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi untuk K3. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
share kepada teman-teman Anda, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami.